Bapak Ibu sudah masuk semua belum? Sudah ya. Ketuanya siapa kelompok ini, Pak Mariono? Pak Ridwan, Pak. Saya, Ketuanya Pak. Pak Ridwan. Pak Ridwan ini catat nomor saya nanti bikin grup ya, kelompok 10 orang ya. Oke, siap. Ada di chat. Oh ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Aduh, yang saya hormati Bapak Ibu kelompok 3 ya, bimbingan coaching. Pada siang hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan coaching agenda ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ini kan sudah mulai nanti untuk menyusun namanya rancangan aktualisasi ya. Nah rancangan aktualisasi ini nanti akan menjadi ya kalau Bapak Ibu ini mau gelar S1 ya itu harus selesai skripsinya ini ya kan. Ini berarti nanti untuk kelulusan Bapak Ibu nih di sini di seminar aktualisasi di selain daripada penilaian-penilaian tugas yang sudah diberikan ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Eh, ini saya share satu lagi anunya ya. Mohon di-download ya ini. File untuk panduan Bapak Ibu ya. Di chat ini nanti tolong di-download ya. Mohon maaf Pak, baru masuk tadi jaringannya Iya, iya, putus. nggak apa-apa. Ini baru mau mulai kok. Ya, oke. Filenya sudah saya kirim ya, Bapak Ibu. Kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu ini nanti untuk pembimbingan saya, ini kelompok ini ya, dan seterusnya itu nanti bimbingannya dengan saya sampai pada seminar rancangan dan sampai terakhir nanti seminar apa? Laporan ya, laporan aktualisasi. Nah ini aktualisasi dan habituasi ya. Agenda 4 ini. Nah, disebutnya ini aktualisasi habituasi ya. Nah, Bapak Ibu kemarin juga udah saya overview ya. Di sini ini Bapak Ibu dibentuk karakternya untuk apa ini? Ini yang dibaca nih. Yang terakhir ini. Apa nih? Bangga Melayani melayani bangsa. bangsa. Bangga melayani bangsa. Ya ini. Jadi Bapak Ibu ini harus bangga melayani bangsa ini. Nah, kemudian eh, biar bisa bangga melayani bangsa. ya, oh, ada lag ya, terjadi delay. Ya, nggak apa-apa. Jadi untuk bisa melayani bangsa dengan bangga ini, Bapak Ibu harus ini nih, mampu melihat permasalahan di lingkungan kerjanya ya. Ya, ini di Pak Muhammad Masrur, kira-kira apa ini permasalahan di lingkungan kerjanya ini yang udah nampak di depan mata moto? Apa ini? Ada nggak? Jadi sebenarnya kan tadi kaitannya masalah
yang manajemen tadi juga itu juga ada juga di sini karena kebetulan teman-teman Hmm. CPNS yang lain juga itu malah 3 mapel itu Oh, dari iya parah ya. jadi iya tuh teman-teman kan kebetulan CPNS di sini ada tiga orang yang 2 kebetulan kalau untuk saya sendiri sih memang sesuai dapatnya memang di BK karena Karena PK ya. tapi memang karena sendirian Pak cuman bedanya memang saya sendirian Oh, jadi ada 15 rombel tapi BK-nya cuma satu satu cuma doang. saya Iya, iya, iya. kalau teman-teman yang lain itu yang 2 orang itu mapel akidah akhlak malah ngajar bahasa Jawa, ngajar Oh, Quran hadis sama akidah akhlak itu sendiri. oke, oke, oke. Nah, Tapi Bapak Ibu kalau udah mulai petakan ya sekarang ya. Permasalahannya apa sih yang ada gitu kan. Nah, kemudian di sini ini nih yang nomor 2, yang dari kemarin kita udah diskusi ya. Mampu memberikan solusi ya, yang relevan dan memecahkan permasalahan ya. Kontribusi terbaik ya. Jadi jangan alternatif solusinya itu tidak bisa dijalankan ya, percuma Pak Masrur. Jadi nanti nanti kita pandu kok cara-cara untuk memilih isu yang bagus ya. Nah, ini struktur kurikulumnya ini kemarin Bapak Ibu sudah menjalani dan sudah sampai ini nih agenda 3 dan 4 nih udah mulai ya. Ya, agenda 3 besok terakhir ya dengan saya 5JP apa namanya? Sinkronus ketiga. Nah, kemudian di kantornya Bapak Ibu tuh harusnya ada ini. Ada yang namanya apa namanya? PKTBT ini, penguatan kompetensi bidang tugas. Jadi kalau Pak Muhammad Syarif di kantornya itu harusnya oleh Pak Kepala atau senior itu diberikan training ya terkait dengan bidang tugasnya gitu. Pak Syarif ini apa tugasnya? Saya guru kelas, Pak, di MI. Nah, jadi guru kelas itu dibimbing harusnya sama kepala diarah-arahkan. Pak Syarif kalau jadi guru kelas tuh kayak gini ya, terus diajar-ajarilah gitu. Nah, tapi biasanya jarang juga yang kayak gini. Udah langsung disuruh berlari, sana kerja sendiri, kamu udah bisa gitu. Harusnya tetap ada. Nah, kemudian ini udah ya tadi. Mana ini? Eh, ini tahu ya Bapak Ibu ya. Kemarin agenda 1 di mana posisinya? Di gambar ini di sebelah mana? Agenda 1 ini nih, yang melingkupi ya, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dilingkupi di sini agar karakter Bapak Ibu ini terbentuk ya, didoktrin ya, didoktrin sini. Nah, kalau agenda 2 Bapak Ibu didoktrin apa? Ini nih, berakhlak ya. Ini nih di bawah ini. Sudah hafal semua belum? Berakhlak. Singkatannya udah hafal ya? Berorientasi Layanan, Berorientasi di pelayanan. Akuntabel, 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 kompeten, harmonis, harmonis, loyal, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif. ini agenda 2. Nah, terus ini saya kemarin agenda 3 ya. Ada manajemen ASN, ada smart ASN. Nah, Bapak Ibu nanti untuk mengambil isu itu dari sini. Setelah saya terangkan 2 modul itu toh, nah Bapak Ibu nanti akan membidik isunya itu dari sisi ini. Mau yang mana nih? Misalnya tadi Pak Masror ya, itu yang tidak sesuai dengan merit system atau pengelolaan manajemen ASN yang profesional. Nah, berarti isunya itu diangkat dari sini. Ya, karena guru-guru kok dibebani nggak sesuai dengan kompetensinya dan sertifikat keahliannya gitu kan. Nanti jadi sebuah isu dan
Nanti kita lihat penyebabnya apa nih. Tadi kan saya tanya, oh katanya isunya itu disebabkan oleh karena SDM-nya nggak ada orang. Itu kan alasan klasik ya, penyebab isunya ini. Ya, kalau kalau dulu waktu rame-rame masalah apa? Masalah angin ya. Angin itu penyebab apa? Suatu daerah itu hujan ya. Ya ini karena anginnya nggak punya KTP ya. Anginnya nggak punya KTP jadi dia bisa kemana-mana, datang dan pergi gitu. Yang menyebabkan musim apa cuaca ekstrim ya. Ya. Cuaca ekstrim. Nah ini kemudian kita gali atau kita cari gagasan kreatifnya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan ya. Bapak Ibu jangan cuman nemu isunya tok, tapi nggak punya solusinya, gagasan kreatifnya. Ini harus dituangkan ke sini. Nanti muncul apa? Output. Ya, misalnya ini kalau Pak Ridwan di apa ini? Prakom bukan Pak Ridwan. Penghulu, Pak. Oh, penghulu. Oke. Misalnya ini masalahnya itu karena banyaknya eh, pernikahan usia dini yang lolos, ya kan? Kalau Nah, Pak, ternyata, mau tanya, Pak. oh iya iya, gimana? Kalau Pak seumpamanya Ibu? ini, saya kan penghulu, tapi Mm-mm. untuk isunya itu nanti ke administrasi gitu, Boleh, boleh nggak? boleh aja. Kan ini di sini ya kan, pengelolaan ya atau smart ASN bisa. Administrasi memang itu ya kerjaan kita PNS ini kan gitu ya. Gitu boleh, Pak. Yang penting nanti kita ikuti panduannya ya, pemilihan isunya. Nah, jadi nanti dalam bentuk output-output ini terakhir. Nah, aktualisasi itu apa sih sebenarnya ya? Nih, membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran apa nih? Konsepsi, penjelasan ya, penyusunan laporan dan penyajian hasil. Nah, tapi ini nanti terakhir ya. Kita mulai dari awal. Ini pengertiannya, aktualisasi ini. Bu Mulyahana tahu nggak artinya aktualisasi? Kalau dari situ suatu proses untuk menjadi substansi mata pelatihan yang telah dipelajari. Mungkin dari yang sudah dipelajari ini kemudian digunakan untuk secara aktual menyelesaikan isu-isu yang ada di satuan kerja. Oke, ya betul, aktualisasi ini. Terus kalau ini habituasi apa Pak Muhajir? Habituasi, ya. Lebih ke pembiasaan diri, Pak. Pembiasaan diri ya, pembiasaan. Habit itu apa? Habit itu Habit ke habit ya, keseharian. kebiasaan ya. Ya. Pak Terus Muhajir ini di apa? di penghulu, Pak. Oh, penghulu di mana? Di KUA berarti Grobogan. KUA berarti ya, Gerobokan ya. Ya, oke. Nah, jadi di sini dibiasakan ya. Setelah Bapak Ibu ini mendapatkan tema aktualisasinya, ini diterapkan di tempat Bapak Ibu ya. Nih, melalui proses apa? Internalisasi. Nah, nanti di diuji coba, diterapkan di kantor Bapak Ibu itu. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya ya. Nah, enggak perlu. Nah, ini prosesnya ya, agenda 4 ini. Bapak Ibu merancang dulu ya, merancang aktualisasi, kemudian melaksanakan aktualisasi, menghabituasikan ya, kemudian melaporkan hasil aktualisasi. Nah, ini habituasi di sini tadi. Ini melaksanakan itu ya eksekusi dari kegiatan-kegiatan itu dieksekusi ya. Jadi diinternalisasikan di tempat Bapak Ibu. Ya. Ini alur pikir penyusunan RA-nya ya. Jadi nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Cukup dilihat ini nih. Ya, dua apa nih? Dua kotak ini. Sumber isu dan lingkup isu. Dari mana itu?
Tentunya dari ini environmental scanning. Ya. Tadi dilihat-lihat kondisi di sekitar Pak Muhammad Yaikul Yasin misalnya. Ada masalah apa di sana misalnya? Oh, di sini ternyata kepala KUA-nya itu suka korupsi. Oh, nanti dibedah. Karena apa sebabnya korupsi ya kan? Hmm. Oh, ternyata karena dia terjerat pinjol. Nah, nanti kita selesaikan ini. Kira-kira apa ya yang bisa menyelesaikan ini? Gimana nih Pak Muhammad Yaikul Yasin misalkan? Nah, jadi sumber isu itu ada dua, ada tiga ya. Bisa dari individu, unit kerja, organisasi. Kemudian lingkup isunya ada tusi jabatan, tusi organisasi, unit kerja, tusi organisasi ya. Nah, ini penting Bapak Ibu tiga hal ini. Misalnya di tempat Pak Ibnu Bakar ini di mana Pak? Ibnu Di Bakar. KUA Pekalongan Selatan, Pak. Misal di Pekalongan Selatan nih Pak Bakar ini punya teman penghulu ya. Terus dia kalau pulang kerja itu kok dia selalu mampir ternyata mampir ke rumah seorang janda ya kan. Nah, janda ini tinggalnya sendirian misalnya kan. Ini ini bukan isu Pak Bakir ya. Kalau kayak gitu itu cenderung apa? Gosip gitu. Nah, isu itu maksudnya ya ini terkait dengan tusi jabatan unit kerja organisasi lah itu nggak ada hubungannya Pak kalau temannya Pak Bakir terus mampir di rumah janda ya mungkin itu anu pribadi dia ya. Apa namanya urusan pribadi gitu. Tapi kalau tadi misalnya kepala KUA itu eh, korupsi, nah ternyata karena dia punya banyak istri, gitu kan. Nah itu bisa juga diselidiki kan gitu ya. Diselidiki karena dia dapurnya banyak, jadi eh, untuk biaya itu dia akhirnya nyari uang di kantor kan gitu kan. Nah itu nanti bisa juga dengan beberapa catatan ya, isu-isu seperti itu. Nah ini metrik tabel ya. Nah, nanti ini diaplikasikan kalau Bapak Ibu udah mulai nulis gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu saya jelaskan. Ya. Kemudian nah ini tadi apa namanya menetapkan isu ini prosesnya seperti ini: environmental scanning, problem solving, dan apa ini analisis. Ya. Peduli terhadap masalah, ya. Mampu mengembangkan dan memilih alternatif solusi, dan yang terakhir mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan. Ya, misalnya tadi, kalau ada kepala KUA yang korupsi, berarti itu melanggar nilai apa itu? Dari berakhlak ini dia melanggar yang apa ini? Enggak sesuai dari sisi apa ini? Tabel lah, Hah? Tabel. tabel. Akuntabilitas ya. Nah, berarti nanti terkait dengan apa nih? Dengan isu akuntabilitas. Nah, jadi dikaitkan ya nanti dengan ini berakhlak ini apa melanggar apa. Ya. Kalau guru tadi berarti apa nih? Guru yang dipekerjakan atau suruh ngajar selain kompetensinya itu berarti nyantolnya dari mana nih? Kompetensi. Bisa Kompeten. bisa berorientasi pelayanan bisa juga kan? Karena murid-murid diajar bukan ahlinya. Nah, nanti apa ya mereka mudeng bisa-bisa bingung ya kan? Guru akidah akhlak disuruh ngajar apa misalnya bahasa Jawa ya. Ya mungkin masih ada hubungannya dikit-dikit tapi kan pasti ada titik tertentu nanti dia nggak bagus lah ya. Gitu nah ini tolong dijadikan acuan ya Bapak Ibu ya. Penentuan kualitas isu. Yang pertama aktual. Ya. Ini hangat dibicarakan ya. Tadi temannya Pak Ibnu Bakar itu mungkin hangat dibicarakan. Itu Pak Penghulu A itu udah. Dan malam juga itu ke tempat jandanya itu malam sendirian datang ke sana. Aktual ya, aktual.
Kemudian kehalayakan. Nah, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya kayak kemarin, bagaimana penguatan materi Binwin tentang bahaya judi online. Nah, ini kan menyangkut hajat hidup ya, ini masuk, masuk ini ya. Jangan yang hanya untuk diri sendiri. Misalnya Pak Mariono ini cuma mengangkat isu oh, bagaimana mengembangkan ya, bagaimana mengembangkan layanan eh, layanan nikah itu yang eksklusif misalnya jemput bola. Tapi nanti itu kan bayar ke Pak Mariono. Misalnya ada yang warga yang mau nikah itu, udah Bapak Ibu di rumah aja. Saya jemput bola kok ini melayani. Tapi ternyata itu ya memungut biaya Pak Mariono gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh ya. Jadi yang memang isunya ini menyangkut banyak orang, permasalahan banyak orang gitu loh, ya, atau berdampaknya ke banyak orang, gitu ya, halayak, ya, halayak. Kemudian yang ketiga ini problematik, ya, ya, masalahnya kompleks, harus segera dicari solusi. Di sekolahan tadi itu kan kompleks ya, ya, problematik itu, yang guru ngajar beda mapel yang dikuasai dia itu problematik itu. Perlu segera dicarikan solusinya ya. Kemudian kelayakan, kalau ini kehalayak, ini kelayakannya. Isunya tuh realistis, masuk akal. Ya. Saya selalu mencontohkan itu, kalau di KUA ini gimana caranya untuk proses BIM-WIN yang fenomenal, ya, perlu diadakan sebuah bioskop ya untuk memutar video-video yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Wah, kan duit dari mana? KUA ya kan. TV mungkin dua berapa 20 in aja susah. Memang lagi mau bikin teater bioskop ya yang layarnya 100 in misalnya. Nggak realistis ya. Jadi harus yang realistis dan dapat apa? Dapat dilakukan Bapak Ibu ya. Dapat dieksekusi langsung ya. Kalau tadi kayak kayak yang guru itu masalahnya dia nggak bisa dieksekusi, hanya rekomendasi toh. Paling surat toh, surat ke Pak Kepala, surat ke Kepala Kemenak, paling kan gitu. Tapi untuk nambal itu solusinya apa ya? Sebenarnya nggak ada. Boleh dikatakan ya terpaksa harus dijalani kan gitu. Ya, ini harus ada isu eh, alternatif solusi yang bisa dilaksanakan segera. Oke. Nah, ini mana ini? Nah, ini merumuskan isunya ini apa? Ditulis secara singkat dan jelas, ya. Memuat fokus, memuat lokus, ya. Ya, fokus dan lokus. Kalau siapa ini? Pak Muhajir kira-kira mau ngangkat isu apa nih, Pak Muhajir? Kalau untuk rencana aktualisasinya itu Hmm. terkait itu Pak, optimalisasi media di KUA, karena memang media di KUA itu apa ya, istilahnya mati suri lah seperti itu. Medsos Sehingga ya, kenapa ya medsos medsos ya, resmi sehingga KUA. ya jadi Hmm. kenapa untuk memilih ini, karena untuk tadi branding pelayanan keagamaan seperti itu Pak. Oh Kurang iya, lebihnya nonton rencananya Pak. itu termasuk websitenya yang diperbaiki nggak? Atau cuman medsosnya aja? Eh, untuk sekarang karena memang keterbatasan dana itu memang websitenya belum ada Pak. Jadi Oh belum mungkin ada. nanti hanya sebatas medsos, Hmm. mungkin nanti lebih ke Instagram, Facebook, TikTok sama YouTube mungkin Pak, nanti yang itu Oh iya, bisa dikerjakan. bagus itu Pak. Mungkin malah kalau lebih difokuskan maksimal 2 medsos dulu lah gitu digarap ya. Hmm. Jadi kita fokus ke rebranding KUA-nya di mana gitu.
apakah lewat Instagram? Kayaknya sekarang yang ini Instagram. Atau Pak Muhajir perlu sedikit riset ya, riset kepada user atau penduduk kecamatan situ. Kira-kira mereka senang pakai medsosnya yang apa, Pak Muhajir gitu ya. Hmm. Ya, kalau TikTok ya boleh TikTok ya, no. Kalau senangnya YouTube, mau YouTube gitu. Jadi fokus ke maksimal dua Pak Muhajir ya kalau bisa. Nah Hmm. ini sedikit apa pengantar lah dari saya biar nanti lebih menjurus. Ya. Nah, terus yang berikutnya apa nih? Contoh isunya ini. Masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat. Hmm. Nah, ini contoh aja ya. Contoh isu. Nah, ini kegiatannya. Kegiatan itu apa? Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dalam mencapai apa? Mencapai penyelesaian solusi itu tadi. Ya. Jadi kalau Pak Muhammad Muhajir mau mengaktifkan medsosnya intensif, kegiatannya ngapain dulu nih Pak Muhajir? Pertama apa nih Pak Muhajir kira-kira? Kegiatannya yang harus Eh, Tentunya pertama ya konsultasi dulu sama mentor Pak ya, atau oke, atasan baik. kita sama rekan-rekan kita seperti itu. Betul. Nah, kemudian Koordinasi setelah dan itu, konsultasi mentor ya toh. ya. Nah Terus yang kemudian berikutnya, baru menentukan kegiatan optimalisasinya gitu Pak. ya M- kira-kira apa itu? meran, Kalau untuk eh, konteks mu- medsos ini biasanya apa kalau kegiatannya nih? Ya mungkin menyusun apa ke kalender konten, Oke. apa saja konten yang akan diproduksi gitu kan. Terus Hmm, nanti bagaimana penjadwal pengunggahan seperti itu Pak kurang lebih. bagian tugas gitu ya. Oke. Oke. Itu mungkin membentuk tim mini mungkin ya, Tim tim medsos mini. ya. Oke. Ya bisa, betul. Kegiatan-kegiatan itu nanti dibikin ya maksimal, ya nggak ada maksimal, tapi kalau bisa 5 aja udah cukup ya. 5 tahapan ya, Bapak Ibu. Nah nanti jangan lupa di tahap yang terakhir itu harus ada yang namanya evaluasi Evaluasi. ya Pak Muhajir. Misalnya Pak Muhajir udah melaksanakan tuh sampai tahap 4. Nah tahap terakhirnya itu tentu harus dievaluasi. Efektif nggak nih medsosnya ini? Ternyata kok, wah nggak ada yang viewernya cuma satu dua gelintir. Nah, apa ini penyebabnya kan gitu ya? Oh lah ternyata belum di follow, ya belum di follow sama masyarakat mana, kabupaten mana? Eh, tahu mana? Pak Muhajir? Kau berarti Pak Iya ada Grobogan. Purwodadi ya, Purwodadi ya. Ya, jadi nanti ada anunya Pak Muhajir aja jurus-jurusnya. Misalnya disuruh memfollow dulu. Nah, setiap catin dan minimal 10 orang rombongan ya, harus memfollow akunnya KUA berarti ya gitu. Jadi nanti efektif. Kalau saya dulu pernah di perpustakaan sebagai Kasubag perpustakaan, itu kan kita sering ada pameran ya. Kalau enggak eh, ini ikut ikut bikin stand gitu kan di sebuah acara ya. Itu kan kita ada door prize biasanya kan. Bikin door prize apakah pulpen atau bahkan kita pernah bikin kaos, payung, mug ya kan. Nah, itu setiap yang ikut itu apa namanya? Door prize itu kita suruh memfollow semua. Follow. Jadi kita followernya udah banyak itu perpustakaan Kemenaknya. Itu udah banyak dan kita selalu bikin kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian yang berikutnya ini tadi dikaitkan ya, jangan lupa ya, dari dari berakhlak ini nyantol di mana gitu kan. Nanti ada kok contohnya. Besok saya kasih tenang aja. Jadi eh, nanti tak kasih contoh RA ya, rancangan aktualisasi. Kemudian ini penyamaan persepsi ya. Ini tentunya
dijalankan selalu apa kontinu ya, apa namanya, beriringan ya terus ya, sebelum nanti seminar ya. Jangan sampai nanti mentor sama coach nggak cocok ya, gontok-gontokan terus penguji tambah lagi nanti kan ya, ya jadi harus eh, kompak lah ya, kompak. Saya juga cenderung selalu eh apa ya, bukan ngikuti mentor enggak, tapi kebetulan selama ini kalau mentornya udah cocok di sebuah isunya dari peserta itu, saya kok juga udah pas lah. Paling memberikan beberapa ini aja, tambahan. Pak ini bagusnya tambahin data ini gitu. Tapi rata-rata sih kalau mentor udah oke, saya juga cocok. Paling cuman redaksional judul ya, saya koreksi gitu. Atau penambahan sedikit apa namanya tema gitu. Maksudnya apa, bahasan, penambahan bahasan. Itu tugas coach dan mentor nanti dibaca sendiri ya. Nah ini perannya, peran-peran coach dan mentor ya. Coach dan mentor, kemudian, nah ini indikator dalam penilaian ya Bapak Ibu. Ini penting nih Bapak Ibu, harus dipelajari ya. Jadi gini, pertama ini ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3 misalnya kan. Ya. Isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Nah, jadi indikator di atas ini Bapak Ibu harus perhatikan ya. Ya, harus selalu ingat lah paling enggak. Jadi jangan melenceng ngambil isunya. Ya saya tadi ngasih contoh ekstrimnya begitu. Atau madrasah ini malah membahas misalnya tentang apa? Masalah dana bos misalnya, atau bom. Ada nggak nih bom bantuan operasional madrasah ini, ada nggak? Yang guru nih siapa? Pak Sarip. Sarip penghulu ya. Ya, saya guru, Pak. Oh iya, gimana? Ada nggak bom? Eh, Seharusnya ada sih, Pak, tapi memang Mm. kalau di madrasah tidak ditransparasikan. Oh gitu. Jadi, Tidak ditransparasi maksudnya gimana itu? ya maksudnya hanya kepala sekolah dan bendahara mungkin yang tahu. Ya, 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 jadi ya, tidak semuanya mengelola, istilahnya seperti itu. ya, siapa tahu nanti bisa jadi isu juga ya maksudnya. Ya dipelajari pokoknya Pak Syarif. Ya, Tapi namanya apa nih? Namanya apa? Nih Bapak Ibu, namanya environmental apa? Ini nih, scanning ya. Jadi lingkungan itu di-scan sama Bapak Ibu, di-scan. Kayak orang kalau apa masuk mesin CT scan tuh, orang sakit masuk CT scan tuh, tut. Nanti dilihat apanya yang soaknya, misalnya otaknya atau apanya yang soak nanti kan disembuhkan atau dioperasi gitu. Nah itu, jadi Bapak Ibu harus environmental scanning ya. Nah, ini penilaiannya begini. Kalau isunya itu tidak dapat dikategorikan sebagai isu, ini nilainya 0 sampai 60. Rendah banget ya. Ya, ya, tidak dikategorikan sebagai isu. Bapak Ibu tolong dihindari ya, jangan sampai memilih ini, memilih isu yang sebenarnya itu bukan kategori sebagai isu ya. Jangan sampai, ini saya wanti-wanti benar. Jangan sampai memilih isu yang tidak dikategorikan sebagai isu. Ya. Kalau yang lain saya masih inilah tolerir, tapi yang ini jangan ya. Atau ini isu yang
diangkat tidak aktual ini juga jangan ya. Ya sebisa mungkin aktual, aktual. Ya paling itu aja. Kalau ini laporan nanti terakhir ini. Nah kemudian, oh ya mau ada yang tanya dulu nggak? Ada yang nanya itu persiapan nih bikin RA Bapak Ibu. Mungkin saya Pak sedikit Oke. konsultasi ya. Tadi kan Silakan. saya rencana tadi ingin Mm-mm. optimalisasi media media sosial di Medsos, ya. KUA, medsos di Mm. KUA. Eh, tapi sebelum saya datang di KUA itu memang medianya mati suri nggak Pak. Mati Nah, ya. tapi setelah saya datang, ya mungkin kurang lebih 2 bulan inilah, Pak. Eh, setelah saya masuk itu sudah saya garap-garap sedikit gitu, Pak. Artinya sudah agak aktif gitu. Sudah Nah, mulai ya. misalkan tetap saya jadikan isu aktualisasi itu apakah bisa, Pak? Bisa, boleh. Nanti Bisa ya, boleh Pak ya. Muhajir itu artinya backdate ya, mundur sedikit untuk penyusunan apa kayak penyusunan jadwalnya itu loh. Nanti Hmm. atau dibikin ini tanggal maju gitu. Jadi anggap aja nih Pak Muhajir di situ ya dari nol, Hmm. dari medsosnya itu belum jalan. Nah nanti yang sudah dikerjakan Pak Muhajir itu ditulis di jadwal-jadwal yang besok ya. Anggap aja Hmm. Pak Muhajir udah nyicil loh, berarti udah nyicil Siap, kerjaan. siap. Boleh, boleh. Yang penting jadwal itu nanti disusun yang sistematis ya, yang logis jadwal-jadwal. Nanti ada kok tentang jadwal. Oh, enggak ini kok terima kasih. Oh, ini dulu ya. Itu enggak Nggih, ya, nggih. Pak Muhajir? Nggih, siap, Pak. Matur suwun. Ya. Nah, ini anu ya, kerangka apa namanya? Kerangka. Kerangka atau apa ini namanya? Kerangka atau Sistematika. ya kalau sistematika sih enggak, tetapi ini semacam apa ya? Kalau ini syarat syarat sahnya lah. Kalau sholat itu ya rukunnya mungkin ya, Hmm. rukun sholat gitu ya. Rukun kalau nggak ada ini ya nggak sah gitu kan ya. Tapi yang di luar ini berarti sunnah gitu. Ini rukunnya ya. Pertama judul, setujuan daftar isi, terus ini gambaran organisasi dan profil, rancangan aktualisasinya di sini. Ini tolong dijadikan pedoman nih Bapak Ibu untuk konten atau isi dari RA-nya Bapak Ibu. Ini harus memuat ini. Ini ada nih tulisannya. Kenapa saya bilang itu bukan sistematika karena ini nih. Tidak ada format yang baku dalam penyusunan RA, baik alur maupun cara penulisan. Nah, bebas toh Bapak Ibu. Jadi bebas ini dari LAN loh, ya. Ini dari LAN. LAN itu pelan, ini LAN. LAN apa artinya? Tambah, LAN tambah ya. Kalau sudo kan kurang ya. Ini LAN. Ya. Nah ini, tidak ada format yang baku dalam penyusunan rancangan aktualisasinya. Baik alur maupun cara penulisan. Jadi Bapak Ibu kalau disalahkan sama penguji atau mentor ya kasih ini, kasih tulisan ini. Nih Pak, Anda ini dari mana dasarnya nyalah-nyalahkan saya? Nggak ada ini, format bakunya nggak ada. Tetapi kalau nggak ada ini salah satu di sini, Bapak Ibu bisa kita salahkan. Ya, misalnya Pak Ridwan ini, oh nggak ada gambaran organisasinya nggak ditulis. Berarti salah atau kurang lengkap kan gitu ya. Kurang lengkap. Gitu. Ini jadi yang perempuan cuman Bu Mulia saja ya. Oh, Oke, Pak. iya, iya. Satu-satunya apa nih? Sri Kandi ya. Oke, Pak. Sri Kandi atau apa?
Ya. Jadi ini harus ini buat patokannya. Di download ya, tadi di chat ya, sudah ya. Terus nanti Pak Ridwan bikin grup WA yang isinya 10 orang sama saya ya. Kalau seumpamanya Nanti sudah ada untuk grup, jenengan saya tambahkan gitu gimana, Pak? oh iya, ya boleh, ya boleh. Maksudnya untuk komunikasi ya. Oke, siap. Mm-mm. Soalnya sudah ada grup. Udah, oh ya Oke. bagus ini. Berarti soliditasnya ini kelompok 3 ini hebat juga ini. Ya, ya. Soalnya pembimbingan sama saya sampai terakhir ya. Sama sampai apa itu? Ya sampai laporan ya kan. Itu. Nah, kemudian apa ini? Ini laporan. Atau untuk ini biar Bapak Ibu lebih akselerasi ya. Saya bagikan ini aja deh. Saya bagikan ya. Saya bagikan contoh rancangan aktualisasi ya. Bentar. Oke. Apa? Di chat ya. In the chat. Ya, nah. In the chat. Ini dia. Ini. Hmm, udahlah semua aja lah. Cuman saran saya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya, contoh ini jangan terlalu dicontoh ya. Jangan terlalu dicontoh. Karena apa? Karena ya disesuaikan dengan lingkup kerjaan Bapak Ibu semua ya. Ya, yang paling penting ini, yang dari LAN R ini yang paling penting Bapak Ibu harus jadikan pedoman. Ya. Terus kalau kemarin itu di kelas-kelas sebelah atau angkatan sebelumnya itu ada yang namanya panduan dari BDK Semarang, Bapak Ibu di PLC. Nah, nanti untuk panduan penulisannya bisa pakai itu ya. Ya, contoh ini kita buka ya, contoh satu ya. Contoh ini. Jadi jangan terlalu dicontoh ya, saran saya wanti-wanti benar. Nah, ini kesepakatan bimbingan saya. Ini jangan pakai kayak gini tanda kutip ini ya, petik ya. Ini jangan pakai tanda kayak gini ya, kalau judul ya. Nah, terus yang pelatihan dasar ini diturunkan di sini. Ya, gitu nggak ya, Bapak Ibu ya. Jadi bimbingan saya nggak boleh pakai tanda petik kayak gini. Ini namanya pamali atau saru. Ya, nggak boleh pakai kayak gini. Karena nggak baku ini. Masa judul kok ada tanda petik kayak gini. Kecuali ini sebuah percakapan atau kutipan ya kan. Ya, nggak boleh kayak gini. Ya, itu kalau yang ini dari Kementerian ATR BPN, ini nggak ada gitu. Bapak Ibu bisa juga cek-cek dari kementerian lain ya, nah, diformulasikan sendiri. Ada yang bagus-bagus dicontoh dari semua kementerian. Nah, nanti baru bisa disimpulkan. Nah, ini mana nih? Ini tadi kan ATR BPN ini apa nih? Ini kementerian apa nih? Lingkungan Lingkungan hidup. lingkungan hidup. Nih disclaimer. Ya, dibaca nih disclaimer apa nih? Nih.
Plan RI tidak apa nih? Menetapkan format panduan tertentu. Contoh berikut hanya ditujukan untuk mempermudah peserta dalam penyusunannya dan dapat dimodifikasi serta disesuaikan dengan karakter Dan kementerian lembaga masing-masing. ya, gitu ya. Nah, terus judul itu Bapak Ibu ya. Bentuk positif dari isu ya. Misalnya isunya apa tadi? Isunya itu eh, penugasan guru yang tidak sesuai dengan kompetensi atau mapel yang dikuasainya, ya toh. Itu kan negatif ya toh, ya toh. Nah, nanti judul RA-nya itu bentuk positif. Nah, apa positifnya? Positifnya misalnya mengatasi mengatasi penugasan guru yang tidak sesuai dengan eh, tidak sesuai dengan kompetensinya atau hmm, apalah pokoknya bentuknya positif ya. Misalnya apa ya? Kalau yang kayak Pak siapa tadi? Eh, Pak siapa tadi? Pak Pak Hajir ya, Muhajir maksud saya. Itu berarti katanya positifnya bisa rata-rata pakai optimalisasi, Pak. Optimalisasi media sosial di KUA. Apa itu? Di KUA berarti untuk ya, untuk meningkatkan layanan pelayanan KU pelayanan kepada masyarakat gitu. Optimalisasi media sosial ya. KUA kecamatan mana gitu. Oh iya Bapak Ibu, kalau KUA itu sekarang sudah tidak boleh pakai kata kecamatan ya. Sudah tahu belum? Ini mana yang KUA ini? Pak Sudah, Ridwan Pak. ya? Baru tahu Bu. Baru tahu Pak. Baru Sudah, baru tahu Pak. Pak. Kemarin Hah? sudah sempat disampaikan dari APRI, Pak, Dari mana? dari Perserikatan Penghulu. Oh iya. Jadi Bapak Ibu ini sudah tahu belum? Sudah tahu PMA terbaru tentang KUA? Tahu nggak? Belum, Pak. Ini nih dibaca nih. PMA nomor berapa? 24 tahun 2024. 2024, 24 ya. Jadi Bapak Ibu yang di KUA, sekarang KUA ini adalah sebuah apa? U, apa U? UPT. UPT ya. UPT, Unit Pelaksana Teknis. Nah, ini sedikit tak ceritakan ya. Nah, nanti ini harus download semua ini. Kemarin di angkatan sebelumnya itu masih pakai PMA yang jadwal ya. Nah, apa udah nggak berfungsi ini yang berfungsi ini sekarang. PMA nomor 24 tahun 2024. Bapak Ibu acuan kerjanya ya dari sini ya. Dan itu ini loh, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau dulu masih sering kirim data laporan ke Bimas, ke seksi Bimas Islam toh di kantor Kemenak Kabupaten Kota kan ya. Nah ini bagi kau apa pengulu-pengulu atau penyuluh senior ya. Mungkin apa yang baru-baru ya belum tahu. Nah sekarang enggak, Bapak Ibu itu langsung ke menteri loh. KUA itu sekarang nyambungnya langsung pertanggungjawabannya ke menteri. Ya, jadi langsung ke Bimas Islam Pusat, Direktorat Jenderal ya.
Jadi KUA ini sekarang hebat, sekarang tidak di bawah Kemenak, gitu. Nah, makanya nanti dipelajari lah ini ya, PMA ini dipelajari. Nah, terus penamaan KUA itu tidak pakai kecamatan lagi. Jadi misalnya KUA berarti ya nggak pakai lagi kecamatan. Karena apa, Pak Muhammad Yai Yasin ini penghulu bukan? Penghulu, Pak. Nah, kenapa nggak mencantumkan kecamatan lagi, Pak Muhammad Yai Yasin? Tahu nggak? Karena sudah tidak di bawah naungan kabupaten, Pak, tapi langsung pusat. Ya itu ya secara struktur itu ya. Terus yang berikutnya ada yang tahu nggak? Kenapa tidak mencantumkan kecamatan lagi secara teritori? Pak Ridwan Belum. tahu nggak? Pak Ridwan tahu nggak? Belum tahu, Pak. Nah, jadi gini Bapak Ibu ini tolong didengarkan ya. Jadi KUA itu kan tugas utamanya ya yang sebelum-sebelumnya itu kan cuman memeritkan orang ya, menikahkan orang. Dengan PMA terbaru ini sekarang adalah layanannya itu lebih luas ya, menjadi eh, apa namanya? Menjadi front office dari layanan keagamaan Kemenak di level kecamatan. Ya, layanan apakah itu? Ya, yang pertama layanan kepenyuluhan, ya, kepenyuluhan Bimas Islam. Ya, artinya Bapak Ibu menyuluh tentang agama Islam di KUA itu layanan itu. Terus yang berikutnya layanan apalagi? Zakat dan wakaf, ya, zakat dan wakaf. Nah, kalau sebelumnya itu karena memang hanya ngurusi pernikahan, itu maka yang bisa mengakses layanan KUA itu hanya penduduk kecamatan setempat, ya kan? Misalnya Pak Ridwan Adi Nugroho ini warga mana? Warga mana Pak? Eh, Boyolali, Pak. Boyolali, di Di, kecamatan di kecamatannya Ngemplak. Nik, Ngemplak. nikahnya di Kalau Pak nikahnya di Ponorogo. Ridwan, ya kalau Pak Ridwan Adi Nugroho mau nikah di KUA mana yang Boyolali itu mana namanya? Sebelahnya Ngemplak itu Nogosari KUA bisa, Pak. mana? Mana? Nogosari. Nogosari atau Nogosari. Sambi Ya, Nogosari di tentunya Nogosari. itu namanya apa? Numpang toh. Ya, numpang nikah, Pak. Namanya numpang nih, numpang nikah. Nah, tapi dengan PMA yang terbaru ini, urusan-urusan selain pernikahan itu boleh dilayani di KUA itu. Jadi misalnya Pak Ridwan Adi Nugroho pengen konsultasi terkait dengan eh, fikih ya, atau terkait dengan hukum-hukum syariah ya itu boleh di KUA manapun se-Indonesia gitu loh. Mau di KUA-nya Pak Muhammad Yai Yasin juga boleh gitu. Nah, nanti dibaca ini PMA 24 tahun 2024 ini semua masyarakat di luar kecamatan dari sebuah KUA itu boleh mengakses layanan terkait dengan kepenyuluhan ya. Tapi kalau yang sifatnya wakaf kayaknya masih yang satu kecamatan juga. Nanti tolong dibaca lagi. Misal kita mau ngurus nazir ya, wakaf itu ya, tentang mewakafkan tanah atau bagaimana, kayaknya juga masih berbasis kecamatan masing-masing. Jadi yang untuk pelayanan kecamatan itu, yang maksudnya yang untuk lingkup kecamatan itu sendiri ya, nikah sama wakaf kalau nggak salah. Coba nanti Bapak Ibu baca lagi ya. PMA ini ya. Ini harus di-download Bapak Ibu ya. Dijadikan acuan. Nah, itu nanti apa? Nanti akan dituangkan di sini nih Bapak Ibu.
Makanya kemarin saya koreksi loh. Ini waktu latar belakang saja sudah salah ya kan. Undang-undangnya apa peraturannya, nah ini sini. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 1 tahun, nah ini nomor 5 tahun 2014 ini juga udah nggak kepake ini Bapak Ibu. Sekarang nomor berapa? Undang-Undang ASN. Nomor 20 tahun 2003. Ya, 20 2023 ya. Nah, Bapak Ibu harus pakai update semua loh ya. Jangan yang udah jadwal ya, jangan dipakai lagi. Nah, ini nanti ditulis di sini atau oh, ini apa ini? SE Menpan RI nomor 2021. Ini masih berlaku nggak core value gitu. Nah, nanti pelajari ya. Nah, ini kayaknya masih berlaku kalau ini ya. Sih. Pokoknya bimbingan saya nggak boleh ada pakai dasar undang-undang yang udah kadaluarsa ya, sudah basi. Kalau kadaluarsa itu kalau dimakan bikin sakit perut, ya kan? Ya, jadi harus yang update ya. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada lagi yang mau tanya? Ya, Izin bertanya, Pak. oke, Tadi silakan. yang di kerangka itu ada Kerangka. biografi peserta. Itu maksudnya biografi peserta, profil peserta yang apa, Pak? Nah, ini profil KUA-nya apa? Sekolahnya Pak ini. Oh, berarti sesuai dengan tempat satuan kerjanya, Pak. Iya, terus profilnya itu ya kita lihat aja nih contohnya kan. Profilnya ya ini Pak Yaikul Yasin sebagai seorang apa nih? Penghulu, Sebagai Pak. seorang penghulu dengan berapa anak misalnya? Belum ada anaknya, Pak. Oh, belum. Udah nikah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Nah, ini unit kerja. Unit kerja terus oh kalau ini nggak nyantumkan ini kayaknya. Orangnya nggak dicantumkan kayaknya. Paling ini hanya aja unit kerjanya Bapak Ibu ya. Profil unit kerja ya. Plus apa nih? Nih, yang paling penting di sini. Ya ini penting. Nih, visi misi ya. Penting ya. Visi dan misi. Jadi visi misinya KUA berarti itu apa sih? Mewujudkan eh, istri yang solehah. Mewujudkan istri yang bisa dipoligami. Gitu kan. Visi misinya kan gitu. Jadi ini penting untuk menunjang apa? Tulisan Bapak Ibu ya. Menunjang visi misi nggak aktualisasinya Pak Masrur ini? Ya, misalnya sekolahnya Pak Masrur itu visinya Pak menjadi sekolah paling number one dalam penyumbang apa? Penyumbang murid yang atau penyumbang alumni yang korupsi misalnya. Nah ini Pak Masrur ini nggak sejalan nggak visinya? Oh Pak Masrur ini malah dia pengennya mengurangi alumni ini yang berintegritas, yang pengennya yang bagus. Tapi visi sekolahnya pengen menyumbangkan alumni yang menjadi koruptor terbanyak. Ya. Nah ini nggak sesuai dengan misinya. Nanti eh, harus selaras ya, selaras. Ya. Nah, kalau yang ini kita lihat ya. Saya kemarin lihat ada yang dia nampilkan ini, nampilkan profil dirinya. Kita lihat di sini ada nggak? Kayaknya cuma satu deh yang kemarin.
Iya, ini nggak ada. Dia pengen narsis kalau yang menampilkan profil dirinya itu pengen narsis kayaknya. Jadi mendingan nggak usah aja deh. Mendingan nggak usah aja ya Bapak Ibu ya. Profil peserta ini nggak usah lah. Organisasi aja. Ya, gitu ya Pak Mas Rud ya. Ada lagi nggak? Mau tanya. Ya, Pak, maaf Nggih, Pak, mau Pak. tanya Pak. ya Pak Irsad Monggo gimana? Pak Irsad, Pak Irsad, Oh, Pak Irsad. Klorin nggih Pak Masrur. Ya, Ini kok Pak, tadi kan ada penilaian sih Pak, rancang penilaian. penilaian. Nah, nah itu nanti apakah ada batas minimal untuk kita bisa lulus itu nilainya berapa gitu Pak? Oh iya, ada itu. Batas lulusnya itu kalau nggak salah 80 kayaknya. Batas lulusnya itu. Ya, Oh gitu kelulusan Pak. itu 80 kalau nggak salah Pak Irsad. Jadi Nggih Pak, harus di siap. atas 80 ya. Tapi Insya Allah, Bismillah. ya kayaknya sih pengujinya baik-baik sih. Kalau kalau Amin. nggak baik ya nanti tak marahi pengujinya. Tapi ya Bapak Ibu harus berusaha lah ya. Coba ini. Nggih. Kita cek aja di Google ya. Batas lulus nilai aktualisasi. Latsar ya. Oh, enggak, malah ini di bawah ekspektasi saya ini. 65. Waduh, tapi 65. Tapi kalau saya ya minimal 80 sih harusnya ya. Ini 65 di sini. Yang benar yang mana ini? Wah, saya belum ngecek lagi nih. Karena ya saya nggak tega kalau ngasih nilai segini. Ya, Nggih, Pak. kecuali kebangetan ya. Nggak pernah ikut. Nggak pernah apa on cam kalau diklat. Nah itu bisa tak pertimbangkan nggak lulus kan gitu ya. Ya, pokoknya patokan saya anu lah 75 lah paling nggak Pak ya. Tolong nanti berusaha sebaik mungkin ya. Jangan jangan ngejar minimumnya Pak Irsyad nanti. Wah, kalau minimum nanti dilalahnya apes kurang satu gimana Pak? Mendingan tinggi aja Siap targetnya Pak. ya. Nggih, Ya, Insya ya, Allah ya. siap. Oke. Matur Gimana suwun Pak Pak. Mas Dur? Nggih, Pak, terkait isu ya, Pak. Kebetulan kan memang Isu ya? nggih, pemilihan isu ya, Pak. Terkait isu, Hmm. kebetulan kan memang saya masuk di sini kan memang satu-satunya guru BK di sini dan memang Oke. sebelumnya kan memang guru BK itu di sini memang ada BK, cuman yang Hmm. menjadi BK itu bukan dari apa dari BK itu sendiri yang akhirnya kadang Oke. siswa itu ngecap mereka itu kayak ya polisi sekolah ya orang yang Hmm. suka menghukum dan lain sebagainya. Jadi Oke. pelayanan di BK saja kurang memahami. Misalkan katakanlah kayak apa namanya mungkin jadi akhirnya kan mereka minat untuk mengikuti layanan itu kan kurang, Pak, dari siswa itu sendiri. Misalkan katakanlah contoh misalkan eh, kita pengen optimalisasi layanan di dalam salah satu layanan BK saja. Misalkan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan minat siswa mengikuti layanan BK kayak gitu. Misalkan itu Hmm. bisa nggak Pak? Bisa itu. Bisa. Bisa karena berangkat dari tadi isu problematiknya sebelumnya ya Iya, tidak dipegang oleh guru BK dan itu timbul menjadi momok ya kan, momok menjadi momok bagi siswa untuk mengikuti layanan. eh, konseling Iya. atau layanan BK gitu. Bisa Pak, Mas Dur. Hmm. Saya ambilnya nanti layanan klasikal lah misalkan gitu Pak. Klasikal ya. J, layanan Klasikal klasikal. itu yang datang itu. Yang di kelas Pak, J yang di kelas, yang kayak Di kelas apa yang datang satu-satu J diundang? itu individual Pak. Oh, Ya, individual. ini yang di kelas yang kita sistemnya kayak kayak guru mengajar kayak gitu. Nah, Ya, kayak guru ya. mengajar. Pokoknya Boleh, kalau boleh. Tapi nanti dibikin yang anu ya, yang keren kegiatan atau inovasi-inovasinya yang keren. Jadi memang itu signifikan meningkatkan minat siswa untuk ikut BK gitu lah ya. J Pak. Mm-mm. Iya, minat atau ini artinya
nggak usah difokuskan klasikal, tetapi memang yang menjadi metodenya yang klasikal itu atau bagaimana, Pak? Ya Untuk kalau campaigns-nya. memang apa namanya di dalam klasikal itu sendiri juga kan kita sambil sambil melakukan sosialisasi juga kaitannya BK, artinya biar mereka juga nggak Ya, yang pemahamannya mereka itu BK itu ya yang menakutkan yang seperti ini kayak gitu. nah itu Eh, berarti bukan di klasikalnya aja, Pak. Artinya mengembalikan atau optimalisasi layanan bimbingan konseling di sekolah Pak Masrur gitu. Itu secara umum bisa. Kalau nanti cuman klasikalnya, ya malahan terbatas nanti anak-anak selesai klasikal udah nggak kalau ada masalah tetap nggak mau ke BK kan gitu. Jadi yang klasikal itu sebagai salah satu alatnya, Pak, salah satu kegiatan. Nanti nanti bisa ditambahkan Pak Muhammad Masrur beberapa kegiatan di luar klasikal, ya. Misalnya buat campaigns, misalnya gini, eh, Pak Masrur ini bikin pojok konseling, nah, bikin pojok konseling yang itu dikasih apalah hadiah-hadiah. Kalau ada yang mau konseling justru dikasih hadiah. Kita jamin kok kerahasiaannya. Nah, gitu Pak. Jadi s- yang klasikal itu sebagai salah satu alat saja kalau menurut saya sih. Gitu Pak. Jadi membangkitkan lagi kepercayaan siswa terhadap bimbingan konseling gitu secara umum ya. Gitu. Iya, Pak. Ya, memang Nanti dicoba itu terus sama biasa harus apa namanya konsultasi dengan mentor ya. Ini ya harus selalu konsultasi dengan mentor ya kan. Mana ya mentor? Oh ya besok ya agenda yang besok. Tapi ini ada nih, ada ini dibaca ini. Kegiatan atau gagasan tadi diusulkan untuk mendapatkan persetujuan mentor. Nah, dalam rangka memecahkan isu ya tadi. Konsultasi aja. Insya Allah ada pencerahan nanti. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Kalau mau tanya Pak, izin menanyakan ya, Pak. ya, ya. Kalau kita ada isu, kemudian mentornya tidak setuju gitu, gimana Pak? Nah, itu memang harus pertama gini Pak Ridwan. Pak Ridwan sampaikan data, fakta, argumen yang kuat. Ya. Argumen yang kuat bahwa sebuah rancangan aktualisasi itu adalah penting dan bermanfaat bagi kantor gitu Pak Ridwan. Itu harus mengungkapkan dengan data dan fakta ya. Dan juga ya tidak perlu marah-marah kita ya. Jangan ngamuk-ngamuk ya Pak Ridwan ya. Cukup kita sifatnya apa ya? Kekeluargaan aja gitu. Sampaikan, Pak ini kok saya ada pandangan dan ini saya mengingatkan Bapak Ibu semua ya untuk selalu objektif ya. Saya dulu juga pernah terjebak ya S1 S2 itu terjebak bahwa iki loh pendapatku ini yang paling benar. Belum tentu ya. Kita harus mendengar juga masukan dari orang lain. Gitu Pak Ridwan. Jadi harus objektif terhadap diri sendiri ya objektif. Ya. Kalau memang setelah kita merenung, oh iya ya, ternyata ini ide saya ini nggak pas atau kurang bagus atau kurang bermutu. Ya kita siap dikritisi gitu ya. Nah, ini adalah kita proses apa? Proses berpikir kritis ya, critical thinking ya. Makanya dari awal Bapak Ibu saya desain pembelajaran agenda 3 ini untuk Bapak Ibu mikir terus, berdiskusi ya toh, berargumentasi, kalau perlu berdebat, monggo ya. Itu untuk melatih daya pikir biar oh ini loh yang kira-kira terbaik tuh ini gitu. Itu Pak Ridwan. Jadi kita merenung terhadap refleksi lah diri sendiri. Gitu.
Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Bapak, juga, ya gimana Bu Hana? Bu siapa namanya? Pak, saya mau izin tanya, mungkin nanti bisa diberikan masukan atau Heeh, bagaimana. Saya Bu mengamati Hana sedikit ya. di sekolah saya itu sebelumnya tidak ada guru fisikanya gitu kan sebelumnya. Sehingga untuk pengelolaan laboratorium itu sampai sekarang masih apa ya belum terkelola dengan baik sehingga kebutuhannya juga tidak pernah diajukan sehingga ya peralatannya mungkin masih Hmm, kurang seperti itu. Nah, misal saya ingin mengangkat isu itu kan pasti membutuhkan sampai nanti pendanaannya ada atau melalui pengajuan eh, bantuan operasional madrasah atau bagaimana. Nah, apakah nanti saya harus membuat rancangannya itu sampai indikatornya adalah eh, terpenuhinya minimal standar peralatannya sedikit ya atau sampai saya mengajukan oh ini rancangan untuk standar alat yang harus ada di laboratorium saya. Seperti itu, Pak. oh Kira-kira iya. bagaimana? Ya, kalau saya pikir ya cukup kepada sampai rancangan idealnya saja Bu Mulyana Dayani ya toh. Nah, jadi Bu Mulyana membuat seperti boleh dikatakan blueprint ya, cetak biru dari sebuah laboratorium idealnya itu bagaimana. Itu tolong apa dibikin dokumennya, dokumen perencanaan itu. Nah, nanti itu tahap